Buku Borobudur Bukan Candi. Bagian 4. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif. Hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787. Naskah Kropak 422 menyebutkan Powah Batari Sri, Powah Lengkawati, Powah Wirumananggai, dan Dayang Trusnawati sebagai penghuni Buana Niskala. Di samping itu, penghuni Buana Niskala lainnya diantaranya 9 dewi, seperti Dewi Tunjung Herang, Dewi Sri Tunjung Lenggang, Dewi Sari Banawati, dan 45 bidadari yang disebutkan namanya, antara lain Bidadari Tunjung Maba, Bidadari Naga Nagini, Bidadari Endah Patala, Bidadari Sedajati. Buana Jati Niskala adalah alam kemahagaiban sejati sebagai tempat tertinggi di jagat raya. Penghuninya adalah Zat Mahatunggal yang disebut Sang Hyang Mano, Zat Maha Pencipta yang disebut Si Ijuna Jati Nistemen. Zat inilah yang tingkat kegaiban dan kekuasaannya paling tinggi. Dialah pencipta batas, tetapi tak terkena batas. Dengan demikian, tiap-tiap alam mempunyai penghuninya masing-masing yang wujud, sifat, tingkat, dan tugas, kewenangannya berbeda. Kosmologi Sunda Kuna berbeda dengan kosmologi Islam. Dalam ajaran Islam jagat raya digambarkan terdiri dari 5 alam, yaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Kosmologi menurut konsep Islam cenderung didasarkan pada urutan kronologis kehidupan manusia, dan makhluk lainnya. Alam roh dan alam rahim yang merupakan alam gaib menjadi tempat kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia, alam dunia, sementara alam barzah dan alam akhirat yang juga merupakan alam gaib menjadi tempat kehidupan manusia sesudah mengalami kematian. Kehidupan manusia di alam dunia sangat menentukan kehidupannya di alam kubur dan alam akhirat. Jika kosmologi Islam mencerminkan gambaran urutan kronologis kehidupan manusia, kosmologi Sunda Kuna mencerminkan gambaran jenis penghuninya dan tingkat kegaibannya. Karena itu kosmologi Sunda Kuna menggambarkan pula tinggi rendah kedudukannya, baik kosmosnya maupun penghuninya. Kosmologi Sunda Kuna tidak mengungkapkan adanya alam yang dihuni oleh roh manusia sebelum lahir ke alam dunia, bumi sakala. Walaupun tempat hidup manusia di alam dunia, tapi setelah kematian ada 2 kemungkinan tempatnya, yaitu 1. Kembali ke alam dunia dalam wujud yang derajatnya lebih rendah, menjadi hewan, tumbuhan atau benda lainnya sesuai dengan kepercayaan reinkarnasi, dan 2. Menuju alam niskala, bahkan terus ke alam jati niskala, menyatu dengan kehidupan dewa dan kemudian Mahadewa. Yang menentukan tempat seseorang sesudah kematian adalah sikap, perilaku, dan perbuatannya selama hidup di dunia. Jika sikap, perilaku, dan perbuatannya buruk, bertentangan dengan perintah dan sesuai dengan larangan ajaran agama, ia akan kembali lagi ke alam dunia dalam wujud yang lebih rendah derajatnya, kepercayaan reinkarnasi, atau masuk ke dalam siksa neraka. Jika sikap, perilaku, dan perbuatannya baik, sesuai dengan perintah dan bertentangan dengan larangan ajaran agama, ia, rohnya, akan naik menuju alam niskala yang menyenangkan, surga, dan bahkan ke alam jati niskala yang paling menenteramkan. Kejadian tersebut disebut moksa dan merupakan jalan ideal yang selalu didambakan oleh manusia. Dalam hal ini prinsip dampak kehidupan sesudah manusia mati mengandung kesejajaran dengan konsep Islam, yaitu bertalian dengan situasi dan kondisi kehidupan manusia di alam akhirat ditentukan oleh sikap, perilaku, dan perbuatannya di alam dunia. Sehubungan dengan adanya jalan ideal yang menghubungkan bumi sakala alam dunia, dengan Buana Niskala dan Buana Jati Niskala alam akhirat, maka dalam naskah lontar Kropak 420 diutarakan secara panjang lebar tentang ciri-ciri dan sifat kehidupan di bumi sakala, sedangkan dalam Kropak 422 dikemukakan ciri-ciri dan sifat kehidupan di Buana Niskala dan Buana Jati Niskala yang menggiring manusia agar memilih jalan ideal yang lurus menuju Buana Niskala yang berupa surga yang menyenangkan, bahkan Buana Jati Niskala yang paling tinggi derajatnya. Kropak 420 membuka penuturannya dengan pernyataan dan pertanyaan. Lampah tunggal narasa ngena, paduemna bumi prelaya, manejana prewasa, kamana eta ngahingras. Berjalan teriring rasa senang, saling bagi saat dunia binasa, tembus memancarkan sinar. Kemanakah harus meminta tolong?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Powah Batara Sri, penghuni Kahyangan, Buana Niskala, Kasahagesan Ngahiras, di Sakala di Niskala, Manguni di Kahyangan, Mo Madina Lakutuhu, Najati Mahapandita, kepada siapakah mohon pertolongan, baik di Sakala maupun di Niskala, terlebih lagi di Kahyangan, kecuali dalam perilaku setia pada kodrat Mahapandita. Mahapandita adalah pandita, pemimpin, ahli agama, yang hidup di bumi Sakala dan paling tinggi tingkatannya. Ia mengemukakan ciri-ciri kehidupan di bumi Sakala bahwa, Samarku Rahina Sada, Kapeng Pekku Langit Ageng, Kapindingan Mahalinglang, Jakaparikus-taku Tutur, Karasaku Sakatresna, Kabitaku Rasa Ngenah, Kawalikutku Rasa Kahayang, Bogohku Rasa Utama, Benangku Rasa Wisisa. Samar oleh keadaan pagi hari, tertutup oleh langit yang luas, terhalangi keluasan langit sebab terjebak oleh cerita, terasa oleh segala kecintaan, tergiur oleh rasa nikmat, tergugah lagi oleh keinginan, senang oleh perasaan luar biasa, terpikat oleh perasaan mulia. Ajaran moral keagamaan dibahas dalam bentuk dialog antara pendeta utama dengan Powah Batara Sri, penguasa alam Kahyangan, dan Powah Sang Hyang Sri, penjaga alam kasurgaan. Ditekankan bahwa setiap makhluk yang ada di jagat raya, baik di bumi Sakala maupun di Buana Niskala, hendaknya mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kadar bayu, kekuatan, sabda, suara, dan hedap iktikat yang diterima dari Sang Pencipta. Manusia pun hendaknya mampu menyeimbangkan bayu, sabda, dan hedapnya masing-masing melalui berbagai kegiatan tapa pengabdian, lahir dan batin agar kelak bisa kembali ke kodratnya bagaikan dewa. Selain itu, dalam melaksanakan tapa manusia hendaknya diiringi oleh penuh rasa keikhlasan, jangan rakus, jangan mengambil hak yang lain supaya tidak tersesat kembali ke bumi Sakala dan mengalami sengsara. Apabila hendak berbuat kebajikan, janganlah setengah hati. Itulah kodrat pendeta dan hakikat pertapaannya yang dilakukan tak kenal siang dan malam. Perhatikanlah orang yang benar, carilah orang yang menjalankan tapa. Semoga berhasil berbuat kebaikan. Tapa atau topo bahasa Bali adalah upasena, bahasa Sulawesi Kamala dan orang yang sedang melakukannya disebut akamala, di Sumatera ritual ini disebut batarak. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil di Borobudur. Dan prosesi topo ini diikuti oleh Maharesi Sakyamuni Siddhartha Gautama. Ajaran asli Dharmik original Nusantara yang dibawa oleh leluhur bangsa Indonesia terdahulu yaitu kaum Saka atau Arya mendasari lahirnya ajaran baru Buddhism. Janganlah menjalankan tapa yang salah. Yaitu tapanya orang yang suka menyiksa badan, berlebihan dalam hal kekuasaan, terperdaya oleh isi hati, dan tersesat karena berahi. Itulah perilaku yang tak bermanfaat. Menjadi pendeta, janganlah hanya mengaku-aku, melainkan hendaknya disertai kekuasaan sejati. Nasihat pendeta utama yang lain adalah mula cocolongan bubunian, jadi budi nupu manglahangan, ngagetak ngabigal, mati-mati uang sadu, ngajaur nuhan tedosa, hiri dengki nata papak pregi ngajuk ngajalanan, janganlah mencuri sembunyi-sembunyi, berpikiran tamak menghalangi, menggertak merampok, suka membunuh orang suci, memeras yang tak berdosa, iri dengki melukai memukul, berani mengawali berutang. Adapun berbagai kenikmatan dunia antara lain lumut rumput dan berbagai umbi, berbagai dedaunan tak pernah kurang, ilalang arak dan berbagai buah-buahan, lukut jukut sarba beuti, tang tarukan tada kurang, kusamadi sarba pala. Adapun ciri dan sifat kehidupan di Buana Niskala dan Buana Jati Niskala, tempat tinggalnya para dewa-dewi, Batara-Batari, Sang Hyang Mano, dan makhluk halus lainnya mencerminkan kehidupan tingkat tinggi yang tak dibatasi oleh keperluan dan kepentingan duniawiyah, sebagaimana diutarakan pada teks Kropak 422 yang berjudul Jatiraga. Penjelmaan yang paling sempurna, menurut naskah ini, adalah umat manusia. Karenanya manusia diwajibkan untuk berusaha berbuat amal kebaikan agar kelak sukmanya bisa kembali ke kodrat sejati di kahyangan, surga. Kata surga atau pengertian kehidupan setelah kematian tampil dan tertulis di relief dasar Borobudur yang kini tertutup. Yaitu teks 12 literasi kata Sevarga. Bukan tertulis nirvana atau nibbana. Ini membuktikan Borobudur tidak berdasar pada ajaran Buddhism. Tapi ajaran Buddhism yang terlahir di India dengan tokohnya yang mulia Siddhartha Gautama mengembangkan ajaran leluhur bangsa Indonesia terdahulu yaitu Dharmik original. Dharmik atau Dharma ini tertulis di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana, dan teks kata lainnya yang terdapat kata Dharma. Jadi, Borobudur membuktikan bahwa Dharmik original yang tertulis di reliefnya adalah berdasar ajaran asli Nusantara, bukan dari India. Kita kembali pada ajaran Sunda yang menggambarkan ajaran asli Nusantara Dharmik original. Sementara manusia yang terlalu terbawa nafsu angkara murka akan menjadi raksasa serakah, tamak, dan rakus terhadap hak-hak yang lain.
Sukma mereka hanya bisa kembali ke alam niskala sebagai penghuni neraka. Kalaupun mendapat keringanan dari penjaga neraka, sukma itu harus mengalami reinkarnasi di bumi sakala yang bisa jadi derajatnya lebih rendah dari manusia. Bahwa yang berada di Buana Jati niskala itu, si Ijuna Jati, terlalu tangguh dan kuasa, karena dia adalah pemilik keesaan, kebijakan, kekuasaan, kesentosaan, pengabdian, tenaga ucapan, dan nuraninya sendiri. Rumusannya adalah, ini si Ijuna Jati. Lain kasorgaana, Sang Hyang Tunggal Premana. Muku ita lewi, ja tunggal-tunggal aing, premana-premana aing, muku ita lewi, ja wisisa-wisisa aing, muku ita lewi teing, ja hurip-hurip aing, tapa-tapa aing, bayu-bayu aing, sabda-sabda aing, dap-dap aing. Inilah si Ijuna Jati. Bukan surga yang dikuasai oleh Sang Hyang Tunggal Premana. Kalaulah itu tangguh, sebab keesaan-keesaanku sendiri, kebijakan-kebijakanku sendiri, kalaulah itu unggul, sebab kekuasaan-kekuasaanku sendiri, kalaulah itu terlalu berkuasa, sebab kesentosaan-kesentosaanku sendiri, pengabdian-pengabdianku sendiri, tenaga-tenagaku sendiri, ucapan-ucapanku sendiri, nurani-nuraniku sendiri. Wisisa teing aing, hamwa wayanu wisisa manan aing, hamwa wayanu lewih manan aing, hamwa wayanu diwata manan aing, tika hantenu ngawisisa aing, kapangikuna aci jatinismen. Begitu berkuasanya aku, tak mungkin ada yang berkuasa melebihi aku, tak mungkin ada yang unggul melebihi aku, tak mungkin ada yang suci lebih dariku, sehingga mustahil ada yang menguasaiku, sebagai pengikut hakikat kebenaran sejati. Batara Jatiniskala berkuasa di mana-mana dan wujud kekuasaannya luar biasa sehingga, Wijayata Sirahasta, na bumi tanhana pretiwi, na dalam tanhana angkasa, na rahina tanhana aditya, na chandra tanhana wulan, na maruta tanhana angin, na tija tanhana maya, na akasa tanhana pemaga, na jati tanhana urip. Berhasillah dia memerintah, pada bumi tanpa tanah, pada ruangan tanpa udara, pada siang hari tanpa matahari, pada purnama tanpa bulan, pada tiupan tanpa angin, pada cahaya tanpa bayangan, pada angkasa tanpa langit, pada kodrat tanpa kehidupan. Salah satu kelompok penghuni Buana Niskala teridentifikasi berwujud jenis wanita, seperti Dewi, Apsari, Bidadari. Hakikat kewanitaan, menurut naskah ini, adalah kekuasaan yang berada di tangan Sang Hyang Sri dengan ciri-cirinya, Tinu Wisisa Lewi, Tinu Lewi Bidito, Tinu Bidito Hurip, Tinu Hurip Adras, Tinu Adras Indah, Tinu Indah Alit, Tinu Alit Niskala, Tinu Niskala Rampis, Tinu Rampis Diwata, Tinu Diwata. Dari yang berkuasa unggul, dari yang unggul mengasuh, dari yang mengasuh sejahtera, dari yang sejahtera tak tampak, dari yang tak tampak indah, dari yang indah halus, dari yang halus gaib, dari yang gaib sempurna, dari yang sempurna bersifat kedewaan, dari yang bersifat kedewaan. Di dalamnya diungkapkan pula tentang makna benar. Bahwa benar itu artinya, jika, bayu di bayuan dewi, sabda di sabdaan dewi, dap di dapan dewi, hurip di huripan dewi, hirang di hirangan dewi, jati di jatian dewi, niskala di niskalaan dewi, alit di alitan dewi, lenyap di lenyapkan dewi, talinga di talingakan dewi, lempang di lempangkan dewi, geing di geingkan dewi. Kekuatan diperkuat lagi, ucapan diucapkan lagi, perasaan dirasakan lagi, hidup dihidupkan lagi, jernih dijernihkan lagi, sejati disejatikan lagi, kegaiban digaibkan lagi, halus dihaluskan lagi, lenyap dilenyapkan lagi, pengawasan diawasi lagi, berjalan diberjalankan lagi, sadar disadarkan lagi. Berdasarkan seluruh uraian di atas tampak bahwa konsep kosmologi Sunda kuno bukan hanya dimaksudkan untuk pengetahuan semata-mata mengenai struktur jagat raya, melainkan lebih ditujukan sebagai media agar kehidupan manusia jelas tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan dan ketentraman hidup di Buana Niskala dan Buana Jati Niskala yang abadi. Menurut penulis ajaran Sunda Wiwitan sebagai ajaran asli Nusantara, tergambar semua dalam perwujudan pada candi, terutama Candi Borobudur. Di sini jelas menerangkan bahwa ajaran asli Nusantara yang masih kita bisa ketahui dari ajaran asli Sunda Wiwitan adalah ajaran yang mendasari ajaran yang ada di India. Dikutip dari tulisan situs web oleh Eds. Ekat Jati, Pikiran Rakyat, Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2005. Penulis Ketua Badan Pengurus Pusat Studi Sunda dan Guru Besar pada jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan awal antara lain, areal penggalian yang dilakukan merupakan sebuah komplek kubur dari periode prasejarah akhir atau awal Masehi. Periode ini lebih dikenal dengan istilah masa proto-sejarah, yakni masa di mana masyarakat lokal belum mengenal tulisan tetapi daerah ini telah dikenal, didatangi dan dicatat oleh masyarakat internasional serta telah terjadi kontak yang cukup intensif dengan mereka.
Kitab Artasastra dan Sanka Jataka yang diperkirakan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi menyebut nama Suvarnabhumi. Kitab Mahanidesa yang juga berasal dari abad ketiga sebelum Masehi menyebutkan nama tempat seperti Java dan Suvarnabhumi. Pada masa prasejarah sampai protosejarah, masyarakat Pedes Kuna merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang mengusung budaya komplek tembikar Buni, yakni satu komunitas masyarakat prasejarah yang menghasilkan tembikar dengan pola hias khas Buni, yang hidup di sepanjang pantai utara Jawa Barat mulai dari daerah Banten sampai Cirebon. Hal ini didasarkan pada temuan sejumlah kerangka manusia yang disertai dengan sejumlah bekal kubur, di antaranya yang paling umum adalah wadah tembikar. Wadah tembikar yang paling dominan adalah bentuk wadah berupa periuk kecil kendil, berdiameter antara 10-15 cm beserta tutupnya, piring dengan bibir tepian tegak, dan mangkuk. Wadah-wadah tembikar ini menurut informasi, ada yang berisi manik-manik. Wadah-wadah ini diletakkan di bagian kepala atau bagian kaki dari kerangka. Selain wadah tembikar, biasanya dibekali pula dengan senjata tajam berupa parang, pisau atau tombak. Yang menarik, bagi sebagian kerangka diberi perhiasan berupa kalung, cincin, penutup mata dan gelang. Kalung terbuat dari manik-manik emas dan manik-manik kaca. Hal ini menandakan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat pendukung tembikar Buni. Temuan berupa bandul jala, kapak batu, dan tatap pelandas memberi informasi bahwa masyarakat tembikar Buni bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka juga telah mengenal bercocok tanam dan sebagian telah memiliki keahlian membuat wadah-wadah tembikar dengan teknologi tatap pelandas. Selain itu mereka telah memiliki keahlian membuat alat-alat logam dan manik-manik. Pembuatan. Adanya kontak-kontak dengan dunia luar pada masa protosejarah, mungkin sejak masa prasejarah, diketahui dari sejumlah tinggalan manik-manik. Di Asia Tenggara, perdagangan manik-manik tertua mulai sekitar 400 SM dan Arikamedu telah dikenal sebagai pusat produksi manik-manik yang diekspor ke Asia Tenggara. Arikamedu sebagai pusat penghasil manik-manik ini berlangsung sampai abad ke-3 M, kemudian pusat-pusat produksi tersebut berpindah ke Asia Tenggara seperti Klong Tom, Thailand Selatan, dan Ok Eo, Vietnam, dan Mantai, Sri Lanka. Selain manik-manik kaca, bahan kaca, manik batu karnelian, tembikar kasar India juga termasuk temuan yang cukup penting. Tembikar-tembikar ini dibawa oleh para pendatang sebagai alat keperluan sehari-hari dan tidak diperdagangkan. Tembikar-tembikar kasar India, Arikamedu, telah diproduksi sekitar akhir abad pertama sebelum Masehi sampai awal abad ke-1 Masehi atau abad ke-2 M. Adanya jalur perdagangan India, Asia Tenggara termasuk Nusantara didukung oleh catatan Claudius Ptolemeus dari abad ke-2-3 Masehi yang membuat peta perjalanan dengan menyebut beberapa tempat di Indonesia terutama di dekat Selat Sunda. Sebenarnya jalur perdagangan India Asia Tenggara merupakan jalur pengembangan dari jalur Mediterania India. Jalur perdagangan ini menghubungkan sejumlah situs-situs dari masa protosejarah sampai masa sejarah. Terdapat sejumlah situs-situs protosejarah di Indonesia antara lain situs Kota Kapur, Air Sugihan, Karangagung, Palembang, Batu Jaya, Cibuaya, Jawa Barat, Sembiran, Bali, dan Takalar, Sulawesi Selatan. R.M. Eng. Purbacaraka, 1952, menafsirkan rangkaian huruf Palawa berbahasa Sanskerta yang tercatat pada Yupa tentang silsilah raja-raja yang pernah berkuasa pada masa-masa awal kerajaan Kutai Martapura dalam terjemahan bebas sebagai berikut. Sang Maharaja Kundunga yang teramat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, yang menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai 3 orang putra seperti 3 api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra tersebut adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang menggunakan emas yang sangat banyak. Sebagai peringatan upacara itu didirikan tugu batu oleh para Brahmana Purbacaraka, 1952-9. Prasasti berikutnya yang termaktub pada Yupa yang lain semakin menegaskan ketiga kesimpulan yang dirumuskan dari prasasti yang telah dibahas di atas. Berikut terjemahan bebas dari isi prasasti pendukung tersebut. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci yang bernama Waprakeswara. Sedekah tersebut merupakan suatu peringatan akan kebaikan budi sang raja itu. Tugu ini telah didirikan oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini, Purbacaraka, 1952-11. Kebesaran Maharaja Mulawarman ditegaskan kembali dalam prasasti di atas dengan memberi sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana.
Di sisi lain, kaum Brahmana pun menyematkan rasa hormat yang sangat besar kepada Maharaja Mulawarman dengan membangun tugu batu sebagai monumen peringatan akan kebaikan hati sang raja. Kata Brahmana di atas bukan dan tidak berasal dari India. Kata Brahmana ini asli Nusantara, tidak ada misionaris Hindu India yang secara formil baru menjadi teisme atau agama baru pada abad 9 Masehi. Sedangkan prasasti Kutai sudah ada jauh sebelum Hindu India lahir secara formil. Kata Brahma atau orangnya disebut Brahmana dan ajarannya oleh sejarah Eropa menyebut Brahmanisme. Brahmanisme ini ajaran yang di India hadir yang dibawa kaum Saka atau Arya leluhur bangsa Indonesia. Brahmanisme ini yang kemudian menjadi ajaran yang di kemudian hari mendasari lahirnya ajaran yang disebut Hindu, Buddha dan Jaina. Masih terdapat sejumlah penemuan lainnya yang setidaknya dapat memberi sedikit informasi mengenai peradaban kerajaan yang pernah eksis di wilayah Kutai. Salah satu penemuan itu adalah ditemukannya sebuah kalung Shiwa, di sekitar Danau Lipan yang lokasinya termasuk di kawasan Muara Kaman. Bahkan, berdasarkan hasil penemuan terbaru yang dilakukan oleh tim ekspedisi Kalimantan Trope dalam penyelidikannya yang berakhir pada tanggal 20 Juni tahun 2001, ditemukan lukisan pada dinding-dinding goa di kawasan Gunung Marang, sekitar 400 km di sebelah utara Balikpapan, beserta pecahan-pecahan perkakas tembikar dan sejumlah makam Prihananto. Kompas, tanggal 3 November tahun 2004. Dalam artikel di Harian Umum Kompas yang ditulis oleh Prihananto, 2004, dengan judul Sejarah Kita Berawal dari Kutai, disebutkan bahwa dari penggalian di lokasi situs sejarah kerajaan Kutai di Muara Kaman juga ditemukan berbagai artefak, seperti sisa-sisa atau reruntuhan candi berupa peripih, manik-manik, gerabah, patung perunggu, dan keramik yang sangat indah. Benda-benda cagar budaya tersebut diduga berasal dari masa prasejarah dan diperkirakan telah berusia lebih dari 10.000 tahun. Prihananto, Kompas, tanggal 3 November tahun 2004. Asal mula nama, Jawa, dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Yavatfip. Vipa berarti pulau, dan Yava berarti jelai, atau juga biji-bijian. Apakah biji-bijian ini merupakan jewawut, Setaria italica, atau padi? Keduanya telah banyak ditemukan di pulau ini pada masa sebelumnya. Boleh jadi, pulau ini memiliki banyak nama sebelumnya, termasuk kemungkinan berasal dari kata Jau yang berarti jauh. Yavatvipa disebut dalam epik India, Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara, manusia kera, dari pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yavatvip, Pulau Jawa, untuk mencari Dewi Sinta. Kemudian berdasarkan kesusastraan India terutama pustaka Tamil, disebut nama Sanskerta Yavaka Vipa, Vipa sama dengan pulau. Untuk mengetahui cikal bakal budaya asli bangsa Indonesia adalah peradaban yang memuja matahari yaitu peradaban besar Sabah, kita akan mempelajari kebudayaan yang masih asli, selain Sunda wiwitan yaitu budaya yang secara tradisional telah berhasil mengisolir diri terhadap pengaruh budaya yang lain, jikapun terdapat kesamaan dengan budaya yang mempengaruhinya kita dapat dengan jelas membedakannya antara yang asli dan yang sudah terpengaruh. Budaya Tengger, Hari Raya Yadiya Kasada adalah sebuah hari upacara sesembahan berupa persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi. Setiap bulan Kasada hari 14 dalam penanggalan Jawa diadakan upacara sesembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur. Kisah Rara Anteng, putri Raja Majapahit, dan Jaka Segar, putra Brahmana asal mula suku Tengger diambil dari nama belakang keduanya. Pasangan Rara Anteng dan Jaka Segar membangun pemukiman dan kemudian memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbowasesa Mangkurating Tengger, yang mempunyai arti penguasa Tengger yang budiman. Mereka tidak dikarunia anak sehingga mereka melakukan semedi atau bertapa kepada Sang Hyang Widi. Tiba-tiba ada suara gaib yang mengatakan bahwa semedi mereka akan terkabul namun dengan syarat bila telah mendapatkan keturunan, anak yang bungsu harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan Roro Anteng dan Jaka Segar menyanggupinya dan kemudian didapatkannya 25 orang putra-putri, namun naluri orang tua tetaplah tidak tega bila kehilangan putra-putrinya. Pendek kata pasangan Rara Anteng dan Jaka Segar ingkar janji, dewa menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka, kemudian terjadilah prahara keadaan menjadi gelap gulita kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Kesuma, anak bungsunya lenyap dari pandangan terjilat api dan masuk ke kawah Bromo, bersamaan hilangnya Kesuma terdengarlah suara gaib, saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tenteram, sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo.
Kebiasaan ini diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan setiap tahun diadakan upacara Kasada di Poten Lautan Pasir dan Kawah Gunung Bromo. Suku Tengger tidak seperti pemeluk agama lainnya pada umumnya, memiliki candi-candi sebagai tempat peribadatan, namun bila melakukan peribadatan bertempat di Punden, Danyang dan Poten. Poten merupakan sebidang lahan di lautan pasir sebagai tempat berlangsungnya upacara Kasada. Sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Tengger, Poten terdiri dari beberapa bangunan yang ditata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi 3 mandala, zone. Pura luhur Poten di kaki Gunung Bromo. Pertama, mandala utama disebut juga Jeroan yaitu tempat pelaksanaan pemujaan persembahyangan. Mandala itu sendiri terdiri dari Padma berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Padma bentuknya serupa candi yang dikembangkan lengkap dengan pepalihan, tidak memakai atap yang terdiri dari bagian kaki yang disebut tepas, badan, batur dan kepala yang disebut sari dilengkapi dengan bedawang, nala, garuda, dan angsa. Bedawang nala melukiskan kura-kura raksasa mendukung Padmasana, dibelit oleh seekor atau 2 ekor naga, garuda dan angsa posisi terbang di belakang badan Padma yang masing-masing menurut mitologi melukiskan keagungan bentuk dan fungsi Padmasana. Bangunan sekepat tiang 4 atau yang lebih besar letaknya di bagian sisi sehadapan dengan bangunan pemujaan Padmasana, menghadap ke timur atau sesuai dengan orientasi bangunan pemujaan dan terbuka ke 4 sisinya. Fungsinya untuk penyajian sarana upacara atau aktivitas serangkaian upacara. Balai Pawedan serta tempat umat sewaktu melakukan pemujaan. Kori Agung Candi Bentar, bentuknya mirip dengan tugu kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau sisi banyak dengan sisi-sisi sekitar Depa Alit, Depa Madya atau Depa Agung. Tinggi bangunan dapat berkisar sebesar atau setinggi tugu sampai sekitar 100 meter memungkinkan pula dibuat lebih tinggi dengan memperhatikan keindahan proporsi candi. Kedua, Mandala Madya disebut juga Jabat Tengah, tempat persiapan dan pengiring upacara terdiri dari Kori Agung Candi Bentar, bentuknya serupa dengan tugu, kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar, segi 4 atau segi banyak dengan sisi-sisi sekitar 1 Depa Alit, Depa Madya, Depa Agung. Balai Kentongan, disebut Balai Kulkul letaknya di sudut depan pekarangan pura, bentuknya susunan tepas, batur, sari dan atap penutup ruangan Kulkul, Kentongan. Fungsinya untuk tempat kulkul yang dibunyikan awal, akhir dan saat tertentu dari rangkaian upacara. Balai Bengong, disebut juga Pewarengan Suci letaknya di antara Jabat Tengah, Mandala Madya, Mandala Nista, Jaba Sisi. Bentuk bangunannya 4 persegi atau memanjang deretan tiang 2-2 atau banyak luas bangunan untuk dapur. Fungsinya untuk mempersiapkan keperluan sajian upacara yang perlu dipersiapkan di pura yang umumnya jauh dari desa tempat pemukiman. Ketiga, Mandala Nista disebut juga Jaba Sisi yaitu tempat peralihan dari luar ke dalam pura yang terdiri dari bangunan candi bentar, bangunan penunjang lainnya. Pekarangan pura dibatasi oleh tembok penyengker batas pekarangan pintu masuk di depan atau di jabaan tengah, sisi memakai candi bentar dan pintu masuk ke jeroan utama memakai Kori Agung. Tembok penyengker candi bentar dan Kori Agung ada berbagai bentuk variasi dan kreasinya sesuai dengan keindahan arsitekturnya. Bangunan pura pada umumnya menghadap ke barat, memasuki pura menuju ke arah timur demikian pula pemujaan dan persembahyangan menghadap ke arah timur ke arah terbitnya matahari. Beberapa struktur megalitik telah ditemukan di Pulau Jawa, misalnya menhir, dolmen, meja batu, dan piramida berundak yang lazim disebut punden berundak. Punden berundak dan menhir ditemukan di situs megalitik di Paguyangan, Cisolok, dan Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik Cipari yang juga ditemukan di Jawa Barat menunjukkan struktur monolit, teras batu, dan sarkofagus. Jadi, seluruh situs atau candi yang ada di Nusantara Indonesia bukan dari India. Sedangkan yang selama ini sudah terpublikasi bahwa candi-candi di Nusantara Indonesia, terutama Candi Borobudur tertulis dibangun berdasar kitab-kitab India yaitu di antaranya kitab Vastu Vidya dan Silpa Sastra. Tapi faktanya kitab-kitab India itu yang dianggap menjadi dasar pedoman pendirian candi baru dibuat yang paling muda adalah abad 5 Masehi. Sedangkan Borobudur sudah ada jauh sebelum itu, hal ini dibuktikan oleh catatan pelajar Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar, di antaranya Fahien, Hiansang, Huining yang datang pada abad 2-4 Masehi. Punden berundak ini dianggap sebagai struktur asli Nusantara dan merupakan rancangan dasar bangunan Candi Nusantara. Pada abad ke-4 SM hingga abad pertama atau ke-5 M kebudayaan Buni yaitu kebudayaan tembikar tanah liat berkembang di pesisir utara Jawa Barat.
Kebudayaan proto-sejarah ini merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara. Pulau Jawa yang sangat subur dan bercurah hujan tinggi memungkinkan berkembangnya budidaya padi di lahan basah, sehingga mendorong terbentuknya tingkat kerjasama antar desa yang semakin kompleks. Dari aliansi-aliansi desa tersebut, berkembanglah kerajaan-kerajaan kecil. Jajaran pegunungan vulkanik dan dataran-dataran tinggi di sekitarnya yang membentang di sepanjang Pulau Jawa menyebabkan daerah-daerah interior pulau ini beserta masyarakatnya secara relatif terpisahkan dari pengaruh luar. Tantu Pagelaran atau Tangtu Panggelaran adalah kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15. Kitab ini berkisah tentang asal mula Pulau Jawa. Legenda pemindahan Meru ke Jawa, dalam kitab ini dikisahkan Batara Guru, Siwa, memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Karena Pulau Jawa saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing, dan senantiasa berguncang, para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Wisnu kemudian menjadi raja yang pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Ia mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali yang bergunung-gunung sesuai dengan mitologi. Dalam kepercayaan asli tentang Gunung Meru atau Mahameru yang dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kahyangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Selain itu legenda yang menyebutkan Pulau Jawa yang kadang-kadang terguncang dianggap sebagai cara pandang tradisional untuk menjelaskan fenomena gempa bumi. Wayang, mengenai asal-usul wayang ini, di dunia ada dua pendapat. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini, adalah Haseau, Brandes, Katz, Rense, dan Krui. Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Panakawan, tokoh terpenting dalam pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, hanya ada dalam pewayangan Indonesia, dan tidak di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan, semuanya berasal dari bahasa Jawa kuna, dan bukan bahasa lain. Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berasal dari India, yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Mereka antara lain adalah Pisel, Hiding, Krom, Poensen, Goslings, dan Rassers. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah menjajah India. Jadi mereka para filolog yang menulis sejarah Indonesia terinduksi subjektivitas pribadi yaitu kolonialis menjajah. Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa, dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain. Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga, Raja Kahuripan, 976-1012, yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia, sejak abad 10. Antara lain, naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa kuna ditulis pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung, 989-910. Selanjutnya,
Para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabharata ke bahasa Jawa kuno, tetapi mengubahnya dan menceritakan kembali dengan mengikuti falsafah Jawa ke dalamnya. Contohnya, karya Empu Kanwa Arjuna Wiwaha Kakawin, yang merupakan gubahan yang berinduk pada kitab Mahabharata. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya dari Gan cerita versi India, adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, Raja Kediri, tahun 1130 sampai tahun 1160. Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan Raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata, mawayang, dan aringgit, yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. Batara Guru, juga disebut Batara Guru dan Debata Batara Guru, adalah nama sesosok Mahadewa dalam beberapa mitologi Indonesia. Namanya berasal dari bahasa Sanskrit Batara yang berarti, Tuan terhormat, dan Guru, epitet dari Braspati, seorang dewa yang tinggal dan diidentifikasikan dengan planet Jupiter. Kata Batara ini asli Nusantara bukan India. Batara Guru dalam mitologi Jawa, menurut mitologi Jawa, Batara Guru merupakan dewa serta pewayangan yang merajai kahyangan, wilayah para dewa. Ia merupakan perwujudan dari Dewa Siwa yang mengatur wahyu, hadiah, dan berbagai ilmu. Batara Guru mempunyai sakti, istri, bernama Dewi Uma dan mempunyai beberapa anak. Batara Guru merupakan satu-satunya wayang kulit yang digambarkan dalam posisi menghadap ke depan, ke arah manusia. Hal ini dapat dilihat dari posisi kakinya. Hanya saja karena berbentuk wayang, maka ia menghadap ke samping. Wahana, hewan kendaraan, Batara Guru adalah Sang Lembu Nandini. Ia juga dikenal dengan berbagai nama seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagatnata, Nilakanta Trinetra, dan Girinata. Adakah nama-nama di atas di India sana? Kelahiran, Batara Guru, Manikmaya, diciptakan dari cahaya yang gemerlapan oleh Sang Hyang Tunggal, bersamaan dengan cahaya yang berwarna kehitam-hitaman yang merupakan asal jadinya Ismaya, Semar. Oleh Hyang Tunggal, diputuskanlah bahwa Manikmaya yang berkuasa di Suryalaya, sedangkan Ismaya turun ke bumi untuk mengasuh para Pandawa. Batara Guru memiliki dua saudara, Sang Hyang Mahapunggung dan Sang Hyang Ismaya. Orang tua mereka adalah Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati. Suatu hari, Dewi Rekatawati menelurkan sebutir telur yang bersinar. Sang Hyang Tunggal mengubah telur tersebut, kulitnya menjadi Sang Hyang Mahapunggung yang sulung, putih telur menjadi Sang Hyang Ismaya, Semar, dan kuningnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Kemudian waktu, Sang Hyang Tunggal menunjuk dua saudaranya yang lebih tua untuk mengawasi umat manusia, terutama Pandawa, sementara Batara Guru, atau Sang Hyang Manikmaya, memimpin para dewa di kahyangan. Saat diciptakan, ia merasa paling sempurna dan tiada cacatnya. Hyang Tunggal mengetahui perasaan Manikmaya, lalu Hyang Tunggal bersabda bahwa Manikmaya akan memiliki cacat berupa lemah di kaki, belang di leher, bercaling, dan berlengan empat. Batara Guru amat menyesal mendengar perkataan Hyang Tunggal, dan sabda dia betul-betul terjadi. Suatu ketika Manikmaya merasa sangat dahaga, dan ia menemukan telaga. Saat meminum air telaga itu, yang tidak diketahuinya bahwa air tersebut beracun, lantas dimuntahkannya kembali, maka ia mendapat cacat belang di leher. Diperhatikannya kalau manusia ketika lahir amatlah lemah kakinya. Seketika kakinya terkena tulah, dan menjadi lemahlah kaki kiri Manikmaya. Saat ia bertengkar dengan istrinya Dewi Uma, dikutuknya Manikmaya oleh Dewi Uma, agar ia bercaling seperti raksasa, maka bercalinglah Manikmaya. Sewaktu Manikmaya melihat manusia yang sedang sembahyang yang bajunya menutupi tubuhnya, maka tertawalah Manikmaya karena dikiranya orang itu berlengan empat. Maka seketika berlengan empatlah Manikmaya. Keturunan, berikut adalah urutan anak-anak Batara Guru, dimulai dari yang paling sulung, menurut tradisi wayang Jawa, Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, Batara Wisnu, Batara Ganesa, Batara Kala, Hanoman. Batara Guru dalam mitologi Batak, Batara Guru adalah salah satu dari Debata Natolu, Dewata Tritunggal, yang menguasai Banua Ginjang, dunia atas, kediaman para dewa. Ia dan saudara-saudaranya Debata Soripada dan Debata Mangala Bulan terlahir dari 3 butir telur yang dirami seekor ayam betina raksasa, Manuk Patiaraja, sesosok awatara dari Debata Asi-Asi. Ia menikahi seorang dewi bernama Siboru Porti Bulan dan memiliki 2 putra, Mula Songta dan Mula Songti, serta 2 putri, Siboru Sorba Jati dan Siboru Deak Parujar.
Si Boru Deak Parujar selanjutnya menikahi si Raja Odap-Odap dan melahirkan keturunan yang menjadi leluhur umat manusia yang tinggal di Banua Tonga, dunia tengah, yaitu bumi. Mula jadi Nabolon yang maha kuasa memberi Batara Guru kebijaksanaan, hukum peradilan, hukum kerajaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengontrol takdir serta nasib umat manusia. Wilayahnya meluas dari Bukit Siunggas ke Bukit Parsambilen, termasuk surga bertingkat 7 di mana pohon suci hari ara tumbuh. Batara Guru digambarkan mengenakan jubah hitam serta sorban berbentuk kapal besar dengan 3 warna yang disebut talungkup. Ia mengendarai kuda hitam dan di tangannya membawa timbangan yang disebut gantang tarajuan. Ia memiliki seekor gagak berwarna hitam dan burung nanggar jati. Ia juga memiliki kemampuan untuk memberi kehidupan pada umat manusia serta membuka telinga mereka sehingga mereka dapat membedakan kata-kata baik dan jahat. Berdasarkan sumber di atas, anak-anak Batara Guru didaftarkan sebagai berikut, di luar hukum Dalihan Natolu. Mula Songta menikahi Nan Bau Raja, putri Debatasori Pada dan Si Boru Malimbim. Mula Songti menikahi Narudang Ulubegu, putri Debatasori Pada dan Si Boru Malimbim. Si Boru Sorba Jati menikahi Naga Padoha, putra Debata Mangala Bulan dan Si Boru Anggarana. Si Boru Deak Parujar menikahi si Raja Odap-Odap, putra Debata Mangala Bulan dan Si Boru Anggarana. Batara Guru dalam mitologi Bugis, berdasarkan Surek Galigo, Batara Guru adalah seorang dewa putra Sang Patotok dan Datu Palingek, yang dikirim ke bumi untuk dibesarkan sebagai umat manusia. Nama kedewaannya adalah Latogek Langik. Ia setidaknya memiliki 10 anak dari 5 selirnya, tetapi hanya 1 putra dari permaisuri yang ia cintai, Winyilik Timok. Ia adalah ayah dari Batara Latuk dan kakek dari Sauri Gading, tokoh utama dari kisah mitologi Bugis, Surek Galigo. Ia juga ayah dari Sangyang Seri, Dewi Padi dan kesuburan dalam mitologi Bugis. Batara-Batari dalam pewayangan, Batara Sambu. Dalam dunia pewayangan Jawa, Batara Sambu adalah putra Batara Guru yang bertempat tinggal di Kahyangan Suwela Gringging. Ia ditugaskan menguasai awan. Ia pernah turun ke dunia dan menjadi raja bergelar Prabu Maldewa. Ia kemudian menurunkan Resi Wisrawa, ayah Dasamuka. Dalam pementasan wayang Jawa, Wisnu sering disebut dengan gelar Sang Hyang Batara Wisnu. Menurut versi ini, Wisnu adalah putra kelima Batara Guru dan Batari Uma. Ia merupakan putra yang paling sakti di antara semua putra Batara Guru. Menurut mitologi Jawa, Wisnu pertama kali turun ke dunia menjelma menjadi raja bergelar Sri Maharaja Suman. Negaranya bernama Medangpura, terletak di wilayah Jawa Tengah sekarang. Ia kemudian berganti nama menjadi Sri Maharaja Matsyapati, merajai semua jenis binatang air. Punakawan, diambil dari bahasa Jawa, atau punakawan adalah sebutan umum untuk para pengikut kesatria dalam khasanah kesusastraan Indonesia, terutama di Jawa. Pada umumnya para panakawan ditampilkan dalam pementasan wayang, baik itu wayang kulit, wayang golek, ataupun wayang orang sebagai kelompok penebar humor untuk mencairkan suasana. Namun di samping itu, para panakawan juga berperan penting sebagai penasihat nonformal kesatria yang menjadi asuhan mereka. Peran punakawan, istilah punakawan berasal dari kata pana yang bermakna paham, dan kawan yang bermakna teman. Maksudnya ialah, para panakawan tidak hanya sekadar abdi atau pengikut biasa, namun mereka juga memahami apa yang sedang menimpa majikan mereka. Bahkan seringkali mereka bertindak sebagai penasihat majikan mereka tersebut. Hal yang paling khas dari keberadaan panakawan adalah sebagai kelompok penebar humor di tengah-tengah jalinan cerita. Tingkah laku dan ucapan mereka hampir selalu mengundang tawa penonton. Selain sebagai penghibur dan penasihat, ada kalanya mereka juga bertindak sebagai penolong majikan mereka di kala menderita kesulitan. Misalnya, sewaktu Bimasena kewalahan menghadapi Sangkuni dalam perang Baratayuda, Semar muncul memberitahu titik kelemahan Sangkuni. Sejarah punakawan, pementasan wayang hampir selalu dibumbui dengan tingkah laku lucu para panakawan. Pada umumnya kisah yang dipentaskan bersumber dari naskah Mahabharata dan Ramayana yang dianggap berasal dari India. Meskipun demikian, dalam kedua naskah tersebut sama sekali tidak dijumpai adanya tokoh panakawan. Hal ini dikarenakan panakawan merupakan unsur lokal ciptaan peradaban Jawa sendiri. Menurut sejarawan Slamet Muljana, tokoh panakawan muncul pertama kali dalam karya sastra berjudul Gatotkaca karangan Empu Panulu pada zaman Kerajaan Kadiri. Naskah ini menceritakan tentang bantuan Gatotkaca terhadap sepupunya, yaitu Abimanyu yang berusaha menikahi Siti Sundari, putri Sri Krasna. Dikisahkan Abimanyu memiliki 3 orang panakawan bernama, Jurudya, Punta, Prasanta.
Ketiganya dianggap sebagai panakawan pertama dalam sejarah kesusastraan Jawa. Dalam kisah tersebut peran ketiganya masih belum seberapa, seolah hanya sebagai pengikut biasa. Panakawan selanjutnya adalah Semar, yang muncul dalam karya sastra berjudul Sudamala dari zaman Kerajaan Majapahit. Dalam naskah ini, Semar lebih banyak berperan aktif daripada ketiga panakawan di atas. Pada zaman selanjutnya, untuk menjaga keterkaitan antara kedua golongan panakawan tersebut, para dalang dalam pementasan wayang seringkali menyebut Jurudia Puntaprasanta sebagai salah satu nama sebutan lain untuk Semar. Gara-gara, para dalang dalam setiap bagian pertengahan pementasan wayang, hampir selalu mengisahkan adanya peristiwa gara-gara, baca, goro-goro seperti melafalkan, gorong-gorong, dari bahasa Jawa, yaitu sebuah keadaan saat terjadi bencana besar menimpa bumi. Antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi. Dalam bahasan buku ini, penulis berasumsi keadaan goro-goro adalah keadaan yang mencekam saat terjadinya bencana tenggelamnya kerajaan Sabah dan peradabannya, yang terekam oleh sekelompok orang yang tersisa dan menjadi sesuatu yang bersifat traumatik massal, yang kemudian dituangkan dalam istilah pewayangan adalah goro-goro. Para dalang kemudian mengisahkan bahwa setelah gara-gara berakhir, para panakawan muncul dengan ekspresi bahagia, menebar humor, dan bersenda gurau. Hal ini merupakan simbol bahwa setelah munculnya peristiwa kekacauan atau kerusuhan yang menimpa suatu negara, maka diharapkan rakyat kecil adalah pihak pertama yang mendapatkan keuntungan, bukan sebaliknya. Akibat kesalahpahaman, istilah gara-gara saat ini dianggap sebagai saat kemunculan para panakawan. Gara-gara dianggap sebagai waktu untuk dalang menghentikan sementara kisah yang sedang dipentaskan, dan menggantinya dengan sajian musik dan hiburan bagi para penonton. Daftar nama para panakawan, dalam pementasan wayang, baik itu gaya Yogyakarta, Surakarta, Sunda ataupun Jawa Timuran, tokoh Semar dapat dipastikan selalu ada, meskipun dengan pasangan yang berbeda-beda. Pewayangan gaya Jawa Tengah menampilkan 4 orang panakawan golongan kesatria, yaitu Semar dengan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Selain itu terdapat pula panakawan golongan raksasa, yaitu Togok dan Bilung. Pada zaman pemerintahan Amangkurat pertama Raja Kesultanan Mataram tahun-tahun 1645 sampai tahun 1677, seni pewayangan sempat terpecah menjadi dua, yaitu golongan yang pro-Belanda, dan golongan yang anti-Belanda. Golongan pertama menghapus tokoh Bagong karena tidak disukai Belanda, sedangkan golongan kedua mempertahankannya. Dalam pementasan wayang golek gaya Sunda, ketiga anak Semar memiliki urutan yang lain dengan di Jawa Tengah. Para panakawan versi Sunda bernama Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Sementara itu pewayangan gaya Jawa Timuran menyebut pasangan Semar hanya Bagong saja, serta anak Bagong yang bernama Besut. Dalam pewayangan Bali, tokoh panakawan untuk golongan kesatria bernama Tualen dan Merdah, sedangkan pengikut golongan jahat bernama Delem dan Sangut. Dalam pementasan ketoprak juga dikenal adanya panakawan, namun nama-nama mereka tidak pasti, tergantung penulis naskah masing-masing. Meskipun demikian terdapat dua pasang panakawan yang namanya sudah ditentukan untuk dua golongan tertentu pula. Raja dewa lain, setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa dan menikah dengan putri pribumi dan punya anak keturunan, Betara Guru kembali ke Kahyangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan selain di Jawa juga di Sumatera dan Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambo bergelar Sri Maharaja Maldewa, di Kerajaan Medang Prawa, di Gunung Rajabasa. Di dekat Ceylon sekarang ada negeri Maldives. Di Bali, Sang Hyang Bayu, bergelar Sri Maharaja Bimo, di Gunung Karang, kerajaannya Medang Gora. Pulau Bali juga terkenal sebagai Pulau Dewata. Di Jawa, Sang Hyang Brahma bergelar Sri Maharaja Sunda, di Gunung Mahera, Anyer, Jawa Barat. Kerajaannya Medang Gili. Asal mulanya penduduk yang tinggal di Jawa bagian Barat disebut orang Sunda. Sang Hyang Wisnu bergelar Sri Maharaja Suman, di Gunung Gora, Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kerajaannya Medang Puro. Sang Hyang Indra, bergelar Sri Maharaja Sakra, di Gunung Mahameru, Semeru, Jawa Timur. Kerajaannya Medang Gana. Karaton di puncak gunung, menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa selalu membangun karaton di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan dewa itu berasal dari langit, dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi, di atas itu artinya bersih. Jauh dari hal-hal kotor, sikap harus dijaga tetap suci, baik, benar, sopan, bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi. Bumi Samboro, ini artinya tanah yang menjulang ke langit.
Dalam kebatinan kejawen, contohnya adalah Gunung Dieng, Adi Hyang, maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwani, tinggi ilmunya, suci lahir batin. Puncak itu adalah Adi Hyang atau Bumi Samboro. Dewa Ngejowantah, dewa yang menampakkan diri. Dewa yang berbadan cahaya bisa menampakkan diri dan dilihat oleh saudara-saudara kita yang telah tinggi tingkat kebatinannya, yang sudah bontos ilmu sejatinya, artinya sudah melihat kasunyataan, kenyataan sejati. Dipandang dari sudut spiritualitas, turunnya dewa ke bumi adalah gambaran dari merasuknya suksma, spirit, jiwa ke dalam badan manusia dan lalu menjadi manusia. Oleh karena itu, manusia termasuk manusia Jawa adalah berasal dari sukma, spirit, dewa. Tanah Jawa, ada tanah Jawa atau tanah Jawi, maksudnya, Tasira, kamu, Anda, nah dari merena artinya bertempat tinggal di Jawa atau Jawi, Jawi artinya di luar, di jagat ini. Anda sudah tidak tinggal lagi di alam gaib, alam kadewatan, alam suksma, kini kamu tinggal di luar, di jagat ini. Jadi sebenarnya hidup manusia di bumi ini tidak memisahkan kehidupan suksmanya yang berasal dari alam gaib dan kehidupan raganya di dunia ini. Suksma dan raga selalu melekat tak terpisahkan dalam diri seorang manusia, persatuan suksma dan raga dalam keadaan sempurna, sinkron. Kalau satu hari, raganya rusak, maka suksma akan kembali lagi ke alam asalnya, yang disebut alam suksma, alam gaib, alam kadewatan. Jadi semakin terbuka jelas ajaran spiritual Jawa, bahwa suksma itu hidup langgeng, abadi, yang rusak itu raga. Oleh karena itu ada ungkapan kebatinan. Asal mula Bali marang mula-mula, yang artinya suksma, roh kembali ke alam asalnya, keharibaan Tuhan. Orang Jawa memang senang mengungkap sesuatu dengan perlambang, dengan simbol-simbol. Bagi mereka yang belum biasa, bisa terjebak dalam menangkap artinya, karena ditafsirkan secara harafiah. Dari segi tata krama, etiket pergaulan orang Jawa itu artinya orang yang sopan. Orang yang santun disebut Jawani, kalau tidak tahu sopan santun disebut ora Jawani, hal tata krama, tata susila dan budi pekerti. Berikut ini tulisan dari situs internet yang diringkas, sebagai bahan kajian kita untuk melengkapi dan mengetahui asal-muasal peradaban di Tanah Jawa dalam bahasa aslinya, apakah peradaban manusia di Pulau Jawa benar dari peradaban Atlantis Sabah. Relik 200 tahun durung Masehi, dirawati di pepet ritra tedak turune digawa ning negara liya digawe tumbal dipendem ning Taman Punden Agung. Wong Tanjung Putri yen mati layone ditunun ning gisik pandangan, awu layone dilarung dikelemake ning segara. Asmane Suwargi Putri nirah kie disungging dening tukang patung wujud reka emas didokok ning Candi Gunung Tunggul. Pamrentahan Kraga Tanjung Putri kelakon madek nganti pirang-pirang turunan ora ana sambekala, saben ganti pemimpin mesti milih putri kang wicaksana tra tedak turune putri nirah kie, lan uga ngeker raga ning taman kedaton Tanjung Putri. Wong Jawa kraga kuwi uripe wis pada seneng ayem, sebab pada cepak rejekin sembada sandang pangan lan bale pomahane, sarta pada tetep engrungkebi ngeluhurake tata budidaya suci Jawa hawuning. Kanggo njembarake papan panggonane, wong mau pada nekat ngrambah alas ngelanjak bumi Teluk Lodan. Wong saka nusa tempa besi kuwi kapercayan agamane ngadep manembah ning dewa srengenge, dewa geni. Kabudayan wong Jawa kraga Tanjung Putri pada ditulat wong Sampung, sebab ragade upacara hawuning luwih enteng lan irit, ilmune luwih blang-blagan kanyatan gampang. Beda karo agama kapercayaane wong Sampung kang sarwa andu para hayal, ilmune rumit ruwet puja mantrane dawang ngalur-alur endre memel ngeselake. Ragade tata upacara akeh banget, sajene ngambrah-ambrah. Kang mengkono mau ndadekake wong Sampung pada bosen, buekasane banjur malih seneng ngali ganti engrungkepi kapercayan suci hawuning, cawuh lulu karo kabudayan Jawa kraga Tanjung Putri, mandar banjur gemang ngakoni aran wong Sampung tempa besi maneh, malih ngaku dadi wong Jawa Sampung. Pulau Bawean Sengkapura sirna separo, emblabare blegedaba muncrate lumpur panas lan watu-watu menganga kontal ning angkasa, sarta udan awu sumebar tutuk ngendi-ngendi ngurugi segara Jawa. Teluk Lodan malih dadi daratan Kragan, Sarang, Sedan Kabupaten Rembang. Segara Kening malih dadi daratan pesisir lor Kabupaten Tuban. Ing sisi kidul nyisam beremake Kali Gede, Bengawan Solo, wiwit kradenan gelendeng mengalor tutuk cepu, nulim belok mengetan dari Bengawan Ketek, banjur ember dadi rawa widang tutuk bumi embet pangkah, Sidayu, ilin muntah ning segara Supitan Medunten. Cuplikan dari Pustaka Parawitan, 45, Jana pada, satuluinya siratan wangsul rinagari kawitan nira, ring samangkana sira sowang-sowang magawe griya geng, anggua sakulawanda nira sajalwistri lawan.
Katumbi nira, sakwehnya sakagria nira sakeng rondon mewang kuca, lawan ginawe tapirang sikil inggria, yeku gria panggung wastanya, rikung sawiji ning gria nira rumaket hatut madulur, rumaket ning pakandangan nira isor ikang griang gua pakandang upakaran satwa madrewia nira, sira kembalan sarwa karyayan magawe yuma, tatarwana, akembalan tasang hundagi pandewesi, hana pewan sang paneka sakeng baratanagari, juga mawarah-warah agama. 46. Nira kang ginawa, sinumaraken ring janapadeng deka-deka, sira makajar agama nira, rika pujanya sang hyang, maka di yeku ichwara dewa pantaraning, Brahma dewa, Wisnu dewa mewang ciwa dewa ikang. Pramanaran Trimurtikwara, juga kue dewa puja manih denira salen ika, yatanya tan pratibandeng mawarah-warahaken agama nira, maka nimita sira makolidaya apan jana pada riking wang-wang paneka juga, witan anadikala nitiasa pitre puja, pinakakni puja, chandra puja, surya puja, mewang salwirnya wani, sang sepa sarwa pitre puja, wang paneka hanyar sakeng baratanagari bang kidul iku, wus prajnala. 47. Buan sarwa castra, mapan sira wus mangadianya i nagari kawitan nira rikanang, matangyan sira magawe daya, yan pamuja nira tan inawiknani denira, wang paneka sakeng baratanagari hawalang ngaran pamuja nira teher inewahi, mapanatu tapadana prayeng lagi ning jana pada riking, marga ning mangkanatan angel sira mangadiayanya, hetunya pamuja nira yata agni puja sangkeng ika sama puja lawan agni dewa puja atawa sang hyang agni ngarannya waneh, surya puja sama puja lawan sang aditya dewa puja, sang hyang surya ngarannya waneh, mewang salwirnya waneh. 48. Deng Mahapitre puja ning wewenang yata sama lawan hyang Wisnu, hyang ciwa mewang hyang Brahma, sinebut tridewa puja atawa Trimurtikwara, matang yantan lawas pantaran ning aku eta jana pada mekul nikang agama hanyar, ring samangkan aku eta sang paneka mastri lawan anak ira sang panghulu ning jana pada deka, tumului delah anak ira sumilihaken kalungguhan ayaya atuhan nira, mangkana deka-deka haneng Jawa Dwipa cancaya awas wang tekan hanyar dumadi kawasan Nyakrawati deka, mewang jana padanya lawan Raja Brana juga, mogang de jana pada wus tan pamyati, denya. Buku Borobudur bukan candi. Bagian 4 berlanjut ke bagian 5. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif, hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.